Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Satu lagi negara yang ada di Asia Tengah yang hendak Medi bahas kali ini. Negara ini adalah negara yang terkungkung oleh daratan dan pegunungan, tidak memiliki perbatasan laut tentunya, serta pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Nama negara ini ialah Republik Kirgistan. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Republik Kirgistan memiliki luas sebesar 199.900 km persegi yang berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Kirgistan dikenal dalam bahasa Rusia dan oleh pemerintah Soviet pada masa lalu sebagai Kirgizia. Ibu kota dan kota terbesarnya bernama Bishkek. Kota ini dikenal dari tahun 1862 hingga tahun 1926 sebagai Pispek, dan dari tahun 1926 hingga tahun 1991, kota ini dikenal dengan nama Frunze, di mana nama ini diambil dari nama seorang pemimpin militer Bolshevik, Mikhail Frunze. Dalam bahasa Kirgiz, Bishkek adalah sebuah tong susu untuk memfermentasi susu kuda betina yang dikenal dengan nama kumis. Ini adalah minuman nasional bangsa Kirgiz. Minuman ini adalah minuman yang masih dianggap penting bagi suku-suku bangsa wilayah stepa Asia Tengah, Huno-Bulgar, dan juga Turki. Jumlah penduduk negara Republik Kirgistan sebanyak 6,692 juta jiwa pada tahun 2021, dengan komposisi etnis Kirgiz sebesar 70,9%, Uzbek 14,3%, Rusia 7,7%, Dungan 1,1%, dan etnis kecil lainnya sebesar 5,9%. Menurut info viewers, negara ini memiliki lebih dari 80 kelompok etnis. Mayoritas penduduk Kirgistan beragama Islam, yakni sebesar 88%, dan diikuti oleh Kristen Ortodoks Rusia sebesar 11,5%, dan juga agama lainnya 0,5%. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Kirgiz, namun bahasa Rusia dan Uzbek juga dituturkan di negara ini. Sebenarnya bahasa Kirgiz terkait erat dengan bahasa Turki lainnya. Bangsa Kirgiz adalah salah satu dari suku bangsa Turk yang ada di Asia Tengah. Bangsa ini secara tradisional adalah bangsa nomaden. Pada abad ke-4 dan ke-5 mereka ditaklukkan oleh suku Roran. Kemudian abad ke-6 dan ke-7 Masehi, bangsa Gokturk yang memerintah bangsa Kirgiz. Pada abad ke-7 Masehi, para pedagang yang melalui jalur sutra membawa Islam ke tanah Kirgiz. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, suku Uighur mengalahkan bangsa Gokturk dan merebut kendali atas suku Kirgiz. Pada abad ke-9, yakni di tahun 840, dinasti Tang Tiongkok menyewa pasukan Kirgiz untuk bertempur melawan Kekaisaran Uighur, di mana pada akhirnya Kekaisaran Uighur kalah dan kan mereka terbunuh. Sekitar abad ke-13, Genghis Khan dan Kekaisaran Mongolnya menaklukkan suku Kirgistan dan menjadikan wilayah mereka sebagai bagian dari Kekaisaran Mongolia. Pada abad ke-17, bangsa Kirgiz ditaklukkan oleh Mongol Oirat, dan pada pertengahan abad ke-18 oleh dinasti Qing. Kemudian pada awal abad ke-19 oleh Uzbek Khanate dari Kokand. Kekaisaran Rusia baru menguasai wilayah yang dikenal di Rusia sebagai Kirgizia ini pada tahun 1876. Dan secara resmi masuk ke dalam Kekaisaran Rusia. Setelah Revolusi Rusia, pada tahun 1924, wilayah ini menjadi Oblast Karakirgiz. Kemudian berubah lagi menjadi Republik Sosialis Soviet Kirgistan pada tahun 1936. Setelah puluhan tahun menjadi bagian dari Uni Soviet, bangsa Kirgiz pun akhirnya merdeka pada tanggal 31 Agustus tahun 1991 dan berganti nama menjadi Republik Kirgistan. Sistem pemerintahan yang dijalankan di negara ini ialah sistem presidensial setelah terjadi perubahan konstitusi pada tahun 2021. Referendum mengenai bentuk pemerintahan diadakan bersama dengan pemilihan presiden dan 84% suara pemilih memilih sistem presidensial. Rancangan konstitusi baru tersebut menggantikan sistem parlementer dengan sistem presidensial, dengan masa jabatan presiden yang dibatasi 2 kali masa jabatan 5 tahun, bukan 1 kali masa jabatan 6 tahun. Undang-undang ini juga mengurangi jumlah kursi di Dewan Tertinggi dari 120 kursi menjadi 90 kursi dan membentuk Mahkamah Konstitusi. Secara ekonomi, negara Republik Kirgistan adalah negara berpendapatan menengah ke bawah. Namun negara ini mempunyai sumber daya alam yang kaya, termasuk mineral, hutan, lahan subur, padang rumput,
serta mempunyai potensi signifikan untuk perluasan produksi pembangkit listrik tenaga air, sektor pertanian, dan juga industri pariwisata. Negara ini telah mengalami ketidakstabilan politik sejak kemerdekaan pada tahun 1991, seperti pergolakan politik pada tahun 2005, 2010, dan tahun 2020. Hal ini tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kirgistan. Nah, mari kita melihat tempat-tempat wisata yang ada di Kirgistan ya. Yang pertama ialah Anau Isykyul. Ini adalah danau terkenal yang ada di Kirgistan. Dalam bahasa asli Kirgis, Isykyul berarti hot lake atau danau panas. Danau ini punya air yang kaya akan garam dan juga mineral, dan tidak membeku bahkan di musim dingin dengan suhu terendah sekalipun. Total terdapat lebih dari 100 sungai mengalir menuju Danau Isykyul. Di samping itu, danau ini merupakan danau pegunungan terbesar kedua di dunia, terletak pada ketinggian 1.607 meter dan punya kedalaman 668 meter. Bagi viewers yang suka dengan panorama dan kesejukan udara di tepian danau, mungkin bisa menjadikan ini sebagai tujuan wisata berikutnya. Tempat yang kedua ialah Manas Ordo Historical Complex. Ini adalah sebuah kompleks pemakaman kuno yang ada di Kirgistan, tepatnya berada di 15 km di timur kota Talas. Kompleks makam ini menjadi terkenal sebab konon kabarnya seorang pahlawan Kirgistan bernama Manas dimakamkan di tempat ini. Menurut cerita rakyat Kirgis, Manas adalah seorang tokoh yang berperan dalam penyatuan 40 suku Kirgis dalam satu bendera beberapa abad yang lalu. Nah, bagi kalian yang ingin mengunjungi tempat sejarah, sepertinya tempat ini cocok untuk dikunjungi. Tempat yang ketiga ialah Tasrabat. Kita sering mendengar bahwa Asia Tengah merupakan bagian dari jalur perdagangan kuno yang dikenal dengan jalur sutra yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat. Nah, salah satunya terdapat di negara Kirgistan. Tasrabat merupakan sebuah karavanserai batu bersejarah. Karavanserai merupakan tempat yang digunakan para pedagang dan karavan mereka pada jalur sutra kuno. Hingga sekarang, Tasrabat merupakan karavanserai yang paling terawat di Asia Tengah. Tempat yang keempat ialah Burana Tower. Tempat bersejarah yang unik lainnya ialah Burana Tower yang berada di lembah sebelah timur ibu kota Bishkek. Menara ini merupakan salah satu peninggalan kota tua abad pertengahan yang bernama Balasagun, yang diperkirakan merupakan bekas masjid pada masa itu. Gempa bumi berkali-kali mengguncang area ini yang menyebabkan kerusakan. Hingga pada tahun 1970, bangunan ini pun direnovasi. Biasanya nih viewers, wisatawan yang berkunjung ke situs ini akan menaiki puncak menara untuk menyaksikan pemandangan di sekitarnya. Oke viewers, demikianlah sebagian kecil dari tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara Republik Kirgistan. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara ini. Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!